Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dina Sialisyana dengan NIM SSI 2023-03546. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah paper dengan judul Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Dana menggunakan metode TAM dan EWCS yang dimuat di Jurnal Sistem Cerdas volume 6 nomor 1 tahun 2023. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita bertransaksi. Salah satu bentuk transformasi ini adalah munculnya financial teknologi atau fintech, khususnya e-wallet atau dompet digital. Nah, salah satu yang berkembang pesat di Indonesia ini adalah aplikasi Dana. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur seperti transfer, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, cicilan kartu kredit, dan masih banyak yang lainnya. Kepuasan pengguna terhadap aplikasi Dana ini sangat penting karena bisa dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Pengguna yang puas cenderung akan terus menggunakan aplikasi Dana dan memiliki loyalitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peneliti ini bertujuan untuk mengukur kepuasan pengguna aplikasi Dana dengan menggabungkan dua metode yaitu TAM dan EWCS. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pengguna aplikasi Dana. Untuk batasan yang ditetapkan peneliti adalah penelitian dilakukan pada 100 pengguna aktif aplikasi Dana yang dipilih secara acak. Metode yang digunakan terbatas pada penggabungan TAM dan EWCS. Peneliti tidak membahas aspek teknis pengembangan aplikasi, melainkan lebih fokus pada persepsi kepuasan pengguna. Adapun tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi variabel-variabel dari metode TAM dan EWCS yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna aplikasi Dana. Yang kedua, mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh secara signifikan dan mana yang tidak. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan bagi pengelola aplikasi Dana berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya, subjek penelitian ini adalah 100 responden yang merupakan pengguna aktif aplikasi Dana dengan rentan usia dari 20 sampai 42 tahun, 72% perempuan dan 20% laki-laki. 66% dari responden ini telah menggunakan aplikasi Dana lebih dari 1 tahun, berarti mereka sudah cukup berpengalaman dalam menggunakan aplikasi Dana. Sedangkan objek penelitian ini adalah aplikasi Dana itu sendiri sebagai salah satu e-wallet atau dompet digital yang populer di Indonesia. Metode yang digunakan, peneliti menggabungkan dua model yaitu TAM dan EWCS. Dari TAM, variabel yang digunakan adalah perceived usefulness atau manfaat yang dirasakan, perceived easy of use atau kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan attitude toward using atau sikap terhadap penggunaan. Sedangkan dari EWCS, variabel yang digunakan adalah konten atau isi informasi, akurasi atau keakuratan, format atau tampilan, easy of use atau kemudahan pengguna, dan timeless atau ketepatan waktu. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner online dengan skala Likert 1-5 yang berisi 25 indikator. Analisis datanya menggunakan aplikasi Smart PLS 4.0 dengan pendekatan SMPLS. Untuk hasil utama dari penelitian ini, dari 8 hipotesis yang diajukan, hanya 6 yang diterima dan 2 ditolak. Hipotesis yang diterima adalah perceived usefulness berpengaruh terhadap sikap, konten atau isi informasi, akurasi atau keakuratan, format atau tampilan, easy of use atau kemudahan penggunaan, dan yang terakhir ada attitude toward, sikap berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Sementara hipotesis yang ditolak adalah perceived easy of use dari TAM dan timeless atau ketepatan waktu dari EWCS. Temuan penting lainnya, variabel konten atau isi informasi memiliki pengaruh paling kuat terhadap sikap pengguna dengan nilai t-value 3,270. Artinya, pengguna sangat memperhatikan kelengkapan dan kejelasan informasi yang disajikan dalam aplikasi Dana. Nilai R-square untuk kepuasan pengguna sebesar 75,2% yang termasuk kategori kuat. Ini berarti model penelitian mampu menjelaskan 75,2% varians kepuasan pengguna, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor luar model. Yang terakhir adalah kesimpulan dari penulis. Yang pertama, kepuasan aplikasi pengguna Dana
dipengaruhi secara positif oleh berbagai faktor, terutama sikap terhadap penggunaan yang menjadi variabel mediasi utama. Yang kedua, aplikasi Dana dinilai sudah menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga pengguna merasa puas dengan layanan yang tersedia. Penulis juga memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, perbaikan aspek kemudahan akses, misalnya mengatasi error dan kendala teknis. Kedua, meningkatkan kecepatan respon terhadap keluhan dan pertanyaan dari pengguna. Yang ketiga, melakukan evaluasi secara berkala untuk menjaga mutu dan kepercayaan pengguna. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan penggunaan ukuran sampel yang lebih besar dan perbandingan dengan metode lain agar hasilnya lebih komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.